Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada bagian kelima kemarin, upaya kita menuju persatuan umat ini adalah kita mencari titik temu atau mencari berbagai persamaan-persamaan yang dapat saling mengeratkan atau saling mendekatkan, sehingga kita muncul rasa kasih sayang. Nah, di bagian keenam ini kita akan membahas titik-titik persamaan itu apa saja, atau titik temu itu apa saja. Nanti kita akan melihat banyak banget persamaan kita, sehingga kenapa harus dicari-cari perbedaannya. Ya Allah, luar biasa manusia ini kan. Kita coba mulai dari Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita sama, yaitu Al-Qur'an. Kemudian ditambah lagi pedoman hidup kita hadis. Kemudian ada rukun Islamnya sama, ada 5. Rukun imannya sama, juga ada 6. Sholatnya juga sama. Bahkan kalau kita lihat persamaan waktu sholat itu banyak banget. Waktunya ada 5 waktu. Jumlah rakaatnya sama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan seterusnya. Kemudian arah kiblatnya sama, bacaan wajibnya sama, syarat-syaratnya harus wudhu dulu, menghadap kiblat. Ya Allah, luar biasa, banyak sekali persamaannya. Belum zakatnya sama, mustahiknya sama, kewajibannya sama, angka-angkanya sama, saumnya atau puasanya sama bulan Ramadan. Kemudian hajinya juga sama, menghadap hajinya ke Baitullah, ke Mekah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi banyak banget persamaannya. Kenapa sih harus dicari perbedaannya terus, diungkit-ungkit terus, seolah-olah kita menjadi lawan? Na'udzubillah. Belum lagi kita bicara nilai-nilai universal, bahwa kita tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, dan seterusnya. Banyak lagi persamaan-persamaan itu. Jadi saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sadari betul bahwa di antara kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, terlalu banyak persamaannya. Jangan ungkit-ungkit perbedaan. Ini yang kemudian menjauhkan hati kita. Saya punya pengalaman perjalanan ke berbagai luar negeri, misalnya sampai ke Jepang, subhanallah, sampai juga ajaran Islam ke sana sama, sholatnya juga sama. Sampai ke Australia, bahkan lebih terharu lagi ketika di Australia itu, di bagian pinggiran kotanya namanya Lakemba, banyak sekali komunitas muslim, kemudian banyak masjid, banyak restoran halal, banyak sekolah Islam. Tetapi yang membuat saya tidak kuat menahan haru, sampai saya menangis saking gembiranya, yaitu ketika di dalam perjalanan di mobil itu setel radio. Ternyata di radio di Australia itu, ya Allah, ada tilawah, ada nasyid, ada nasihat-nasihat tausiah. Ya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita akan terus saking makin mendekat. Karena memang ternyata Islam zaman dahulu yang disampaikan oleh Rasulullah sampai ke negeri Australia. Tapi barangkali masih belum terlalu haru juga kalau memang kita berada di daerah modern yang informasinya sangat modern dan transportasinya mudah. Ada lagi yang membuat saya terharu itu ketika saya masuk belusukan ke hutan-hutan di Kalimantan atau di pelosok di Papua, yang barangkali transportasinya juga belum seperti di luar negeri yang canggih, atau komunikasi juga masih terbatas. Ternyata sampai di pedalaman Papua, sampai di pedalaman Kalimantan, ya Allah, sulit sekali membendung air mata terharu. Sampai hutan-hutan ada penduduknya, ternyata di situ ada juga muslim. Ya Allah, ada yang sholat juga, ada masjid. Kalau sudah seperti itu, maka marilah sama-sama, sekali lagi wahai saudaraku, marilah sama-sama agar persatuan umat ini tetap terjaga. Kita lebih memfokuskan diri mencari persamaan-persamaan di antara kita, mencari titik temu di antara kita, agar kita saling mendekat, kita saling merapat, kita saling berkasih sayang. Semoga kita diberikan kelembutan hati, kesadaran di dalam memahami persoalan umat ini yang sesungguhnya. Betapa umat ini sangat penting mendambakan persatuan kita. Semoga sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menangkap segala hikmah yang ada di sekitar kita agar kita menjadi orang yang bijaksana. Ternyata di antara kita banyak sekali persamaannya. Dengan demikian semoga terwujudlah persatuan umat ini, karena masing-masing umat ini menyadari betapa banyaknya persamaan dan kesamaan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.